Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Muzani. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak salah satu camat yang bisa menginspirasi dan begitu banyak kisah-kisah yang perlu disampaikan, Pak, di Tujuan Mulia ini. Ya. Semoga kita hadir dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Amin, amin. Pak Muzani, ada beberapa hal yang pengen kita sharing bareng bersama gitu. Ada hal yang fundamental ini. Kenapa kok jadi camat dan bagaimana proses jadi camat? Cuman yang pengen saya tahu background pendidikan dan karir atau pekerjaannya seperti apa, Pak? Silakan, biar semakin kenal, Pak. Ya, terima kasih. Takdir itu tidak ada yang tahu. Jadi kemana arah seseorang akhir kehidupannya itu tidak ada yang tahu. Perjalanan hidupnya tidak ada yang tahu. Pendidikan saya berangkat dari pendidikan kesehatan, bahkan dari pendidikan gizi. Kebetulan D1 gizi. Ada sekolah kedinasan di Surabaya yang sekolahnya di sana saya juga karena ya juga disekolahkan oleh saudara gitu di Surabaya. Alhamdulillah Tahun lulus berapa tuh? 91. Ya, 91. Itu pendidikan 1 tahun. Ya, di satu ikatan dinas tadi. Saya umur setahun tuh, Pak. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Setelah itu berjalan, ya saya jalani tugas, alhamdulillah sampai 2012 saya berada di Puskesmas. Di tempatnya di Puskesmas Teja, Pamekasan. Ya. Di saat di Puskesmas itu, kebetulan saya mau naik grade pendidikan, mau ke D3 karena aturan kebijakan dari pimpinan tidak mengizinkan, sehingga saya memilih sekolah di sekolah-sekolah yang ada di Pamekasan. Saya meneruskan ke sekolah umum, ke Universitas Islam Madura dengan mengambil prodi hukum. Ya, dengan afiliasi dengan Unmer Surabaya. Setelah itu alhamdulillah lanjut ke S2 di administrasi publik ya, di Untak Surabaya. Di saat di Puskesmas Teja saat masih staf, dan insya Allah pada waktu itu yang ambil jurusan di luar kesehatan kayaknya saya yang ngawali seperti itu, sehingga jadi candaan ke teman-teman, mau jadi apa kok ngambilnya hukum, apapun jadi lawyer kesehatan seperti itu. Saya tidak ingin jadi apa-apa, saya hanya ingin sekolah seperti itu saja. Kenapa kok hukum, Pak? Kan jauh nih dari kesehatan ke hukum jauh. Kenapa kok? Memang pandangan terhadap potensi atau juga prospek masa depan itu hanya sekedar tanya tanya saja. Bagaimana nanti kalau saya ambil bidang umum ya, ke hukum di luar teknik kesehatan? Oh, bisa-bisa saja seperti itu. Pemanfaatannya bisa nanti penyelesaian ijazah seperti itu. Ya, akhirnya betul terbukti seperti itu. Ya, saya naik pangkat lebih cepat karena penyelesaian ijazah. Ya. Jadi ijazah S1 dan S2-nya tuh yang terpenting gitu ya? Iya. Karena sebelumnya belum S1, Pak? Belum, D1. D1? Iya, D1. Berarti dulu D1 sudah bisa kerja di Puskesmas? Iya, dulu itu kebetulan memang ikatan dinas ya di Surabaya. Oh, ya. Ikatan dinas. Masya Allah. Tahun berapa tuh, Pak, terakhir di bidang kesehatan? 2012. 2012 Februari saya mendapat promosi ke struktural di Dinas Perikanan Pamekasan. Masya Allah. Ya. Kesehatan, hukum, terus perikanan. Yang saya tangkap waktu itu karena saya dilibatkan di kasih pemberdayaan masyarakat pesisir waktu itu di kesehatan di perikanan, hanya benang merah yang saya tangkap bahwa di Puskesmas dulu saya juga pemberdayaan masyarakat di bidang gizi. Di perikanan di pemberdayaan masyarakat di bidang masyarakat pesisir, sehingga benang merahnya itu saja yang saya tangkap. Berarti nyambung seperti itu. Beda segmen saja ya. Iya. Masya Allah. Di perikanan berapa lama total? Di perikanan insya Allah 11 tahun. Masya Allah. 9 tahun saya nekuni bidang garam, dan alhamdulillah dari yang tidak tahu apa-apa tentang garam sampai insya Allah paham terkait garam. Waduh, ini jadi penasaran sama garam saya, Pak. Ini mau bahas garamnya apa bahas pelengahannya? Nanti ada segmen lain insya Allah. Oh gitu ya. Oke, terus bisa
Bagaimana ceritanya bisa jadi camat Lengaan? Gimana Pak? Ada hal-hal yang kayaknya di luar nalar misalnya seperti itu. Karena begini, di saat akhir-akhir saya baru 1 tahun menjabat sebagai kepala bidang saya di perikanan, karena dari kasih 9 tahun, 10 tahun saya baru naik ke kepala bidang di bidang pengawasan, bidang yang memang tidak terlalu banyak kegiatan, cuman bagaimana saya bisa menggandeng, mencari peran untuk bisa berbuat banyak waktu itu, termasuk juga merintis bagaimana kapal-kapal yang ada di kapal-kapal nelayan yang ada di pesisir Pamekasan, baik pesisir selatan maupun utara itu berizin. Dan itu kita kolaborasi dengan Sah Bandar yang di bawah Kementerian Hupla. Alhamdulillah disambut baik oleh beliau dari kantor mereka, dan itu berjalan alhamdulillah 1 tahun. Ternyata setelah itu saya mendapatkan tawaran dari teman, kamu kalau memang sebaiknya kamu naik ke sekretaris gitu. Uh, Dia yang akan menghubungkan ke timnya bupati waktu itu. Cuman saya pasif saja, saya hanya tersenyum gitu. Kok berikutnya itu saya dipanggil oleh tim, dan dari tim, Anda sebaiknya di kecamatan. Berarti, gimana saya tidak pernah di kecamatan? Sudah ini tugas, ini perintah seperti ini. Ya siap seperti itu. Jadi itu yang ada. Tidak pernah memohon, jika tidak mencari minta tolong juga seperti itu, tapi tiba-tiba dipanggil. Masya Allah. Bayar berapa Pak jadi camat? Tidak bayar sepeser pun. Wah, yang benar Pak? Benar, insya Allah, ya benar. Sepeser pun tidak bayar? Sepeser pun tidak bayar, ya. Karena saya tidak berusaha untuk meminta, karena saya juga tidak berusaha untuk minta tolong pada orang lain, sehingga saya menghadapinya ya tentunya dengan serius, dengan semangat. Saya harus bisa menyesuaikan, bahkan dari ini pembicaraan, dari cerita oleh para kepala desa, dulunya diragukan. Ya, diragukan, karena masa dari perikanan bisa jadi camat seperti itu. Saya alhamdulillah saya bisa menyesuaikan, ya belajar dari inspirasi teman-teman yang sudah senior, yang sudah. Jadi bagaimana sistem pemerintahan di kecamatan, di desa seperti itu, alhamdulillah paling tidak kami bisa mengikuti lah seperti itu. Nah, kan menjadi seorang camat ini menjadi kepanjangan tangan dari bupati, Pak. Iya, betul. Nah, itu kan pasti harus dengan juga panggilan jiwa, panggilan hati untuk mau melayani dan berkhidmat gitu ya. Itu gimana menyesuaikan yang awalnya di perikanan sebagai pengawas ya, kabid, terus berubah menjadi camat. Penyesuaiannya gimana Pak di awal-awal? Yang saya tangkap pertama menjadi camat itu adalah bagaimana memanfaatkan komunikasi sosial dengan masyarakat, dengan para tokoh, dengan para kepala desa, dengan para tokoh di desa juga, sehingga tidak ada atau tidak terlalu sulit bagi kita ketika kita bisa menyesuaikan dengan itu. Ya. Artinya bahasa komunikasi, bahasa kebijakan itu kadang-kala memang ada kekhasan di wilayah satu dan yang lainnya, itu perlu ada pertimbangan kearifan lokal kadang-kala seperti itu, dan itu yang saya pahami seperti itu. Jadi yang awalnya satu bidang yaitu pengawasan di perikanan, ya, berubah menjadi seorang camat yang lebih kompleks, lebih terbuka, dengan beberapa aspek yang luas dan tidak hanya satu sektor Pak ya. Sekian banyak sektor. Salah satunya pemberdayaan masyarakat juga. Dan lagi-lagi pemberdayaan masyarakat Pak ya. Iya, rata-rata seperti itu. Ada hubungannya dengan yang dari awal. Tetap ya. Terus dan ini berkah dari pendidikan masa lalu, pengalaman masa lalu juga. Karena ketika saya di kecamatan ternyata banyak sentuhan-sentuhan kegiatan di masing-masing instansi yang bermitra dengan kami, ya, yang menjadi mitra kami, termasuk pendidikan, kesehatan, ya, terus juga pertanian misalnya juga. Itu ternyata juga kita harus bisa paling tidak bisa nyambung lah dengan permasalahan yang ada. Karena begini, di sektor kesehatan itu yang kebetulan juga yang saat ini
yang lagi tren terkait dengan pembahasan terkait dengan kasus stunting seperti itu, dan itu memang menjadi dasar pendidikan saya di situ, di bidang kesehatan, sehingga Gizi, nyambung alhamdulillah. gizi ya. Ya, di sektor, pertanian misalnya, ya tentunya saya juga melengkapi dari cara membaca, dan harus membaca, mencatat terus, harus belajar, ya. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Iya Pak, berarti kan masuk pendidikan, Ya, masuk pemberdayaan masyarakat, semua ekonomi masyarakat. ekonomi, sosial, keagamaan, itu juga, bahkan juga Kamtibmas juga kan ya juga harus terlibat dengan mitra, dengan TNI Polri seperti itu. Bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana juga kita bisa bersinergi dengan tiga matra yang ada di wilayah seperti itu. Iya, 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 iya. Dan pastinya sebagai seorang pemimpin punya visi misi, Pak. Ya. Yang saya tanyakan visi misi Bapak menjadi camat Pelengahan apa? Begini, kalau visi misi utama yang sesuai dengan tupoksi kami itu adalah memang sudah tertulis. Tapi begini, kami sebagai camat hanya begini. Pertama kami mengemban tugas dari pemerintah kabupaten dalam hal ini, terus juga bisa uh, mengakomodir, bisa juga berkomunikasi kepada masyarakat, juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti itu. Ya. Jadi itu yang kami lakukan. Cuman pastinya ada tujuan mungkin Pak ya. Sebagai seorang pemimpin kan tidak mungkin hanya berjalan begitu saja. Iya. Paling tidak ada perbedaan dengan camat-camat sebelumnya lah. Memberikan dampak positif di tengah masyarakat yang itu dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, setelah menjadi camat, kira-kira pasti ada tujuan nih Pak. Apa nih tujuannya? Tentunya begini. Karakteristik kewilayahan itu tidak sama. Di kami ketika masuk di Pelengahan ternyata ada hal-hal yang memang sangat urgent ditunggu oleh masyarakat. Itu yang kami dahulukan ya. Ketika kami masuk di kecamatan, kami mendapati ada sekolah yang dompleng di kecamatan itu yang sudah 50 tahun dengan jumlah murid itu 50 lebih. Dan sampai saat ini ini belum pernah ada fasilitasi terkait dengan bangunan yang layak seperti itu. Saya berusaha berkomunikasi dengan berbagai pihak, berusaha berkomunikasi dengan kepala desa. Bisakah mungkin ini bisa direlokasi dengan memanfaatkan tanah kas desa? Komunikasi kami dengan kepala desa, komunikasi kami dengan BPD akhirnya terlaksana, alhamdulillah. Jadi sambut baik, dan itu pertama dapat tanah. Sekalipun tanah itu hak pakai. Ya, pakai. Terus yang kedua juga mendapat bangunan, sudah difasilitasi oleh Dignas, ya, sudah satu lokal, tapi insya Allah tahun 2026 ini dapat lagi satu lokal. Komunikasi kami juga dengan anggota dewan juga, ketika memang ada peluang misalnya dari sisi Pak Pokir misalnya seperti itu tuh yang kami lakukan, dan alhamdulillah ya direspon baik seperti itu. Itu sekolah sudah lama Pak? Sudah 50 tahun. Sekolah sudah 50 tahun, 50 siswanya tahun. ada 50? Ada 50 lebih tapi ya. tidak punya tempat? Tidak punya tempat, ya. Baru ada tempat di zamannya Pak Muzani jadi camat? Alhamdulillah ya. Ya. Sekalipun sampai sekarang belum ditempati karena masih satu kelas. Jadi nunggu sampai minimal 2 kelas, nanti tahun depannya mungkin sudah ditempati ya. Nah, itu ya terbesit saja ketika melihat keprihatinan seperti ini, akhirnya bagaimana saya mencari cara untuk bisa mengentas dari permasalahan yang dihadapi. Tapi itu kan tupoksinya camat memang? Salah satunya memang, ya. Nah kalau itu tupoksinya camat, kenapa tidak dilakukan oleh camat-camat sebelumnya Pak? Memang tidak ini, tupoksi seperti itu memang tidak ada sesuatu yang tegas harus dilakukan seperti itu. Artinya umum seperti itu, umum. Ketika saya lakukan itu bukan sesuatu yang melanggar, itu sesuatu yang diperbolehkan ya. Perlu perlu panggilan batin lah sebenarnya. Panggilan hati tadi. Ya, panggilan hati ya. Iya, itu kan maksud saya itu salah satu bentuk kepedulian seorang Pak Muzani pada pendidikan. Sehingga bisa langsung berdampak positif. Ini sekolah sudah 50 tahun, tapi baru camat
Pak Muzani yang bisa Alhamdulillah. relokasi sehingga ada kelas gitu ya. Ya, semoga ini juga terus berkembang, dapat memanfaatkan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, sehingga mungkin juga peningkatan status, peningkatan kelas, peningkatan bahkan berancang-ancang bagaimana nanti saya komunikasi juga dengan dinas, bagaimana ini nanti menjadi TK negeri ketika memang sudah memenuhi syarat dari sisi infrastruktur seperti itu. Oh, Ya, Masya Allah. sehingga kesejahteraan para guru, fasilitas sekolah juga akan lebih terjamin. Iya, Pak Muzani sudah 2 tahun lebih, ya. Jadi Hampir 2,5. 2,5. Kurang, ya bulan depan ini 2,5. Masya Allah. Nah, Pelengahan ini salah satu kecamatan terbesar di Pamekasan. Ya. Dengan jumlah jiwa kurang lebih 45.000. Dan saya lihat di Pelengahan ini Pak, kecamatan yang paling banyak santrinya, paling banyak kiainya, paling banyak pondok pesantrennya. Ini gimana? Hal-hal apa aja yang ditemukan dan bagaimana gap secara ekonomi antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu? Karena saya tahu sekali banyak hal yang terjadi di Pelengahan selama 2 tahun ini, kurang lebih ada sekian rumah yang sudah dibedah rumah oleh Pak Muzani. Itu yang sangat menginspirasi. Semoga bisa diikuti oleh camat-camat yang lain gitu. Seperti apa Pak kondisi Pelengahan secara umum dan secara khusus mungkin? Kami sangat berterima kasih dan sangat beruntung sekali berada di Pelengahan. Karena di sekitar kami banyak para alim, para ulama yang mengawal masyarakat, yang membersamai kita dalam segala hal, sehingga yang ada Pelengahan itu adalah kondusif, aman, alhamdulillah, dan juga masyarakatnya cenderung religius ya. Namun yang kami lihat sekarang, berkah dari itu semua mungkin juga salah satunya adalah kemajuan secara ekonomi Pelengahan itu luar biasa. Bahkan untuk desa terdekat dengan kota, yaitu Desa Larangan Badung, itu menjadi limpahan sebaran pembangunan kota, bergeser ke Larangan Badung, dan itu berdampak positif ke Pelengahan. Banyak usaha-usaha yang selama ini berada di kota sudah bergeser ke wilayah Pelengahan, khususnya di Larangan Badung. Di wilayah pusat kecamatan juga, di wilayah Pelengahan Lao itu juga nampak sekali ekonomi begitu masih berkembang. Dan ketika kami lihat ada 3 kecamatan di Pamekasan ini, salah satunya Pelengahan, yang kelihatan sekali perkembangan ekonominya yang sangat pesat. Memang di samping itu, di samping perkembangan ekonomi yang begitu bagus, ternyata setelah kami telusuri desa, telusuri pelosok, banyak permasalahan-permasalahan masyarakat yang butuh perhatian. Kami ini di kecamatan tidak punya kewenangan terkait itu, tidak punya daya karena memang tidak punya program untuk itu. Cuman apakah kami harus berpangku tangan dengan tidak punya anggaran seperti itu? Ternyata kultur di kita ini sangat mendukung. Kultur bagaimana orang itu bisa diajak untuk berbuat baik. Alhamdulillah komunikasi kami dengan masyarakat, bagaimana kita ketika kita tampilkan data bahwa di desa ini banyak masyarakat yang belum standar dari sisi tempat tinggal misalnya, khususnya tempat tinggal. Masyarakat yang miskin ekstrim, ataupun juga kalau sekarang dengan DTSN itu, derajat DTSN itu desil 1, desil terendah, itu banyak. Seperti apa tuh? Ekstrim seperti apa contohnya? Yang kita temui ekstrim itu ada salah satu masyarakat penduduk itu yang tidak punya rumah tinggal, tinggalnya di gubuk seperti itu, dengan beralaskan alas adanya, bekas banner ataupun juga kain, sobekan kain, seperti itu. Kami merasa prihatin sekali, merasa terpanggil untuk itu, sehingga bagaimana mencari cara dengan anggaran yang tidak kita miliki, tapi bagaimana kami bisa berbuat seperti itu, karena hanya takluk terhadap keadaan itu bagi kami kayaknya tidak ada usaha. Tapi ketika memang harus ada usaha, ini harus menyelesaikan keadaan seperti ini. Dan bermitra bekerja sama dengan pendamping PKH, dengan kepala desa juga, saya minta tolong kumpulin data. Tolong berikan masukan data saya. Saya kalau jalan sendiri mungkin tidak cukup waktu untuk itu. Bahkan mungkin juga
detail seperti teman-teman kita yang ada di lapangan yang setiap hari memang kerjanya untuk Mendata. mendata terkait dengan derajat kemiskinan. Kami bekerja sama dan kami direspon. Kami sampaikan informasi komunikasi dengan kelompok-kelompok pendamping BKH dan alhamdulillah para pendamping dan kepala desa itu juga menyambut baik seperti itu. Konsep masih tataran konsep. Setelah itu data sudah di tangan kami baru memasarkan data itu. Kami bawa kepada pengusaha-pengusaha yang kami anggap punya kepedulian. Ya sekalipun ketika kami sampaikan tidak serta-merta langsung diterima. Oh. Ya, tentunya juga ada juga yang menolak, ada yang acuh, ada yang cuek misalnya. Tapi kami tidak putus asa. Bahkan kami tidak menyerahkan ke staf untuk bagaimana komunikasi itu tidak bias. Kami berjalan sendiri dari rumah ke rumah ya, dari rumah ke rumah berjalan sendiri. Wah, Iya. Pak Muzani sendiri nih? Pak Iya. Camat yang langsung ketemu Iya, dengan iya. Karena beda, satu mungkin karena faktor jabatan, mungkin ya bisa seperti itu sehingga eee, ada kekuatan tersendiri ya karena faktor jabatan. Beda dengan staf yang berjalan. Terus yang kedua, ada komunikasi yang memang harus disambungkan. Ada alasan kenapa kok seperti ini, kenapa kok harus saya berbuat seperti itu. Sekalipun banyak juga ternyata di lingkup kita, di Palengaan dan sekitarnya ini, ternyata orang baik itu banyak sekali yang sudah lebih dulu berbuat lebih dulu dari kita. Oh. Ya. Ketika kita masuk, saya sudah berbuat, sudah seperti itu, saya sudah menjalankan seperti itu. Secara persen ya? Ya, secara persen ya. Cuman bahasa yang kami gunakan, kami juga menggunakan bahasa santri, bahasa yang digunakan oleh bagaimana komunikasi santri yang itu kita pinjam, kita gunakan untuk itu. Kita yakinkan, kita sampaikan, kami ingin pinjam, kami ingin ikut kesempatan, kami ingin bersama panjenengan untuk ke surga seperti itu. Jadi mungkin agak promo dikit, tapi memang betul-betul itu bagaimana mendapatkan perhatian seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika saya bisa ada kesempatan untuk masuk, saya sampaikan bahwa data ini bisa panjenengan yang mengerjakan atau bisa pasrah pada kami. Kalau panjenengan yang mengerjakan silakan, data silakan pakai seperti itu. Ya, jadi itu saya tawarkan seperti itu. Berarti Alhamdulillah. data dari Pak Camat dikasih Ya, ke yang mau ya, garap sendiri gitu karena ya? bagi kami bukan bagaimana saya sebagai camat ya, itu bukan ingin mendirikan menegakkan bendera sendiri, tidak. Tapi bagaimana masyarakat yang ada di depan kita itu terfasilitasi, itu saja. Tapi kan belum pernah dikerjakan oleh camat lain sebelum Pak Muzani? Saya tidak tahu, eee, mungkin ya, mungkin juga ada yang lain sudah pernah ngerjakan. Nah, maksudnya gini Pak, kalau hal bedah rumah di daerah Pelengahan ini belum pernah dibuat oleh camat sebelumnya, Ya, apakah Pak Muzani dengan mendatangi pengusaha secara langsung tidak takut dicap pencitraan, Pak? karena kami berangkatnya tulus sehingga, kekhawatiran akan pencitraan tidak terbesit di kami. Jadi, kami hanya berangkat karena memang ingin bagaimana masyarakat itu terentaskan dari masalah, itu saja. Sehingga hal kekhawatiran, bahkan mungkin pencitraan itu tidak terbayang di kami, karena kami juga tidak ke sana. Kami betul-betul tulus untuk itu, sehingga itu yang kami lakukan. Seperti apa Pak contohnya Pak? Begini, ketika kami sudah, punya data dan kami lakukan dan kebetulan ringkasnya disambut oleh para donatur, alhamdulillah, mereka kita berikan rasa kepercayaan mereka pada kami buktikan dengan hasil, seperti itu. Kami bagikan, kami sampaikan. Dan kebetulan juga, donatur yang, kita punya bukan hanya di Palengan, kami juga ada teman di wilayah wilayah lain, di kota lain yang juga mensupport itu. Iya, Oh. secara personal ya, iya. Iya iya iya. Tapi ini memang khusus mungkin bisa ditampilin yang PDF loh, yang PDF, yang before after tuh. Jadi memang ini murni di daerah Pelengahan? Murni di daerah Pelengahan. Karena kami berangkatnya itu dengan
kami label kasih nama kapal bersandar. Yang kapal bersandar itu dengan sebutan Kecamatan Palengahan, bersandarnya itu beri santunan bersama saudagar seperti itu. Wah, Masya Jadi Allah. ya cuman Ya. apa ya? Ini nama program lah, Pak. Ya nama Menarik, program. menarik. Ya, Masya Allah, itu Masya saja. Allah. Sudah jalan berapa lama Pak, program ini? Insya Allah Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Baru 5 bulan? 5 bulan. Sudah berapa rumah Pak? Yang sudah terbangun itu 11. Yang sudah terbangun 11, yang sedang kita kerjakan 1, yang tadi sudah persiapan, sudah lengkap semua, tinggal start insya Allah dalam minggu ini 1 lagi. Ya. Wow. Pak, itu dana murni Ya. bukan dari pemerintah ya? Alhamdulillah dana itu hasil dukungan dari para donatur yang kami ajak untuk ikut bersama kami memberikan perhatian kepada program ini. Wow. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ini daerah mana? Dusun apa? Iya, dusun Pangongangan, Pangongan desa. Ini Ini adalah Ini gimana Pak? Coba disampaikan kami bagaimana apa ya? Kesedihan Pak. Saya Ya. anggap kesedihan Pak ya, karena ini sepertinya satu keluarga nih. Ya, ini kami dapat data ini dari teman pendamping PKH, dari yang data yang kami minta, dan dari data yang masuk itu kita ranking mana yang paling ekstrim ya. Desil 1 itu. Ya, desil 1. Terus ini kita dapati bahwa ada satu keluarga dengan 2 anak, ya, bapak ibu masih muda, dengan tidur di gubuk. Rumahnya gubuk ya kebetulan memang tanahnya sendiri yang ditinggali, tapi memang 2 keluarga ini sangat tidak mampu, sedangkan pekerjaannya adalah serabutan. 2 keluarga Pak? Maksudnya ini 2 ibu dan bapak ini ya. Oh, ibu Ya, dan bapak. ibu dan bapak ini. Hmm. Ada foto dalam juga, foto dalam rumahnya itu ya alasnya itu ya cuman ya kain, ya sobekan kain, banner, spanduk apa itu Oh, saja. itu buat anggap kasurnya Ya, lah gitu ya ya? tempat tidurnya Tempat seperti tidurnya. itu. Ya. Itu horden Pak? Maksudnya kamar gitu? Hanya dikasih tirai saja, ya itu rumahnya udah itu, Ya rumahnya, Allah. ya seperti itu. Dan ini menjadi proyek pertama kami dan Nah, terus afternya, ya, sesudahnya? ya, Wah, ini luar biasa, Masya ya. Allah Pak. Rancang ini bangunan ini kami yang setting, yang desain, kami juga mendapati contoh ya di luar, akhirnya kami bawa untuk model seperti ini, dan alhamdulillah kita bagi untuk 2 kamar, bahkan kita bagi juga ada dapur di dalam, kamar mandi juga di dalam di sini. Oh, Masya Ya, Allah. kita buatkan kamar mandi di dalam sehingga ingin membuat bagaimana keluarga itu betul-betul bisa memanfaatkan rumah itu dengan semaksimal mungkin. Wow. Dan ini semua dananya murni dari donatur? Murni dari donatur, ya. Ya. Pak, dengan Bapak bikin gebrakan seperti ini, inovasi seperti ini kan dampaknya juga apa sudah dipikirkan? Contoh, akan semakin banyak warga mungkin yang minta. Dan data juga akan semakin banyak yang masuk. Ya. Apa terbayang suatu saat nanti kalau bingung dana dari mana atau biaya, sedangkan sudah banyak yang sudah dibuatkan rumah, sedangkan sisanya juga mungkin masih banyak gitu. Ini bagi kami sekarang, ini adalah pekerjaan yang insya Allah tidak ada ujung. Kapan akan berhenti, kami selagi kami masih sehat, insya Allah kami akan lakukan seperti itu. Karena ini kebetulan memang tidak terikat langsung dengan anggaran pemerintah, sehingga hal ini mungkin bisa dilakukan kapan saja seperti itu. Terus untuk dana ini tentunya kami harus mencari. Ternyata orang baik itu banyak. Ya. Ya. Orang baik itu banyak, Pak? Banyak orang baik itu banyak. Ya. Kalau melihat potensi, melihat apa kenyataan yang kami dapatkan, kita itu kecil sekali karena kita tidak bisa berbuat apa-apa ternyata. Ternyata masih banyak orang yang lebih luar biasa, yang sangat luar biasa. Ya, tapi orang baiknya juga perlu seorang camat seperti Pak Muzani. Saya sampaikan begini ke masyarakat, Bapak, Ibu, kami tidak punya uang.
kami hanya bantu, apa ya, ngatasi lah seperti itu. Bahasa kami hanya bisa menyampaikan hal-hal yang positif, seperti itu. Jadi, bukan kekuatan pada kami. Berarti menjadi jembatan kebaikan, Pak. Menjadi perantara Semoga kebaikan. semoga. Masya Allah. Coba ke bawahnya lagi, ada rumah juga nih, Pak. Iya. Yang wah ini luar biasa nih rumah, gimana, Pak? Ada ceritanya, Pak? Ini begini, lagi-lagi ini masih di Boyolali juga, tapi beda dusun. Ini ada satu keluarga yang anaknya juga, masih sekolah, masih mondok, terus orang tuanya ini penghasilannya tidak tetap. Si suami ini, eee, kesehariannya hanya mencari burung di hutan untuk dijual di pasar, nangkap burung, ya seperti itu. Dan ya seperti mimpi saja bagi mereka, alhamdulillah ketika kami datang, kami sampaikan, terus kapan akan mulai, ketika kami memang sudah siap, ketika datang kami sudah siap dengan dana yang untuk mensupport itu, langsung kerjakan, sampean silakan cari tukang, untuk bahan bangunannya saya yang datangkan. Nah, tukangnya nanti gimana, gotong royong apa tidak? Tidak. Kalau memang silakan mau ada gotong royong, silakan kalau memang ada gotong royong, karena ini siapapun boleh nyumbang, bagi kami seperti itu. Nah, tapi ternyata karena, masyarakat juga, tukang yang ada di sekitar itu ya juga sebenarnya butuh pekerjaan, butuh penghasilan, maka tetap kami bayar sesuai dengan, besaran ongkos yang ada di Jasanya. wilayah ya, jasanya seperti itu. Wow, Alhamdulillah. gitu ya. Sehingga yang kami dapati, di samping kami membantu, keluarga yang kami bangunkan, tapi masyarakat sekitar dengan pekerjaannya mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi manfaat itu bisa netes ke, sekitar. Masya Allah. Semua aspek bisa dapat manfaat, Pak ya. Iya iya. Terus jadinya sudah, Bang, coba sesudah. Jadinya, saya sampaikan pada Wow, donatur, Masya Allah. ini memang tidak sampai selesai. Satu, memangkah masalah dana, cuman di dalam itu diplester. Di dalam diplester. Yang kedua juga, saya ingin dapat banyak. Karena dengan begini masyarakat sudah luar biasa, senangnya sudah luar biasa. Ya, ya. Terus Maksudnya yang cukup layak gitu ya, untuk ditempati. sementara cukup ya. Sekalipun ini kalau dari sisi ya layak yang standar mungkin masih kurang. Ya. Terus yang kedua juga, yang kami juga masih dalam, keraguan pikiran, ketika selesai maka standar desilnya akan naik. Oh ya? Sementara ekonominya belum mapan. Iya, Oh. belum mapan. Sehingga bisa saja yang awalnya dapat fasilitas dari pemerintah berupa BLT atau PKH misalnya, bisa saja nanti terkurangi atau bahkan tidak dapat karena sudah Iya, Pak. nilai rumahnya sudah standar, udah bagus misalnya, udah Iya, selesai, iya. full 100%. Iya, betul. Iya. Dipikir sudah mampu ya, akhirnya dicoret mungkin. Iya, akhirnya dicoret dengan ukuran rumah yang sudah sangat standar seperti itu. Wow, iya ya, Pak. Ini permasalahan yang belum selesai soalnya ya. Iya. Jadi, ada hal yang perlu kita pikirkan. Ketika sudah bangun rumahnya, apakah bisa menyelesaikan kebutuhan ekonominya? Belum selesai. Iya. Iya. Nanti kita bahas tuh, Pak. Ya menarik, Pak. Bisa jadi ada beberapa orang mungkin yang berpikiran seperti Bapak tadi, Iya. bisa jadi menolak bantuan untuk bedah rumah. Iya. Karena konsekuensinya nanti bisa dihapus untuk menerima bantuan. Bisa jadi seperti itu. Untuk saat ini belum dapat yang seperti itu. Belum ada Bahkan ya? banyak yang ngajukan iya. untuk mendapatkan itu. Ya, karena papan itu adalah di samping memang kebutuhan, terus, yang kedua juga, menjadi, untuk meningkat derajat nilai kemasyarakatan juga. Iya, kan Iya. kebutuhan dasar ya, Pak. Iya, kebutuhan tempat dasar tinggal. ya. Kemudian terus ada lagi, Pak, ini yang menarik juga. Kemarin kita ini nih rumah Pelengan Lauk ini. Iya, di Pelengan Lauk. Ini kalau tidak salah kita juga ada yang kita juga garap tuh Syah Umat yang bedah rumah juga. oh yang yang Larangan Bedung itu. Iya betul ini, Pak Abdul Rashid. Iya. Yang ODGJ, Pak ya. Iya. Terus bawahnya juga yang sesudahnya. Itu sudah itu. Iya. Wah, ini luar biasa, Iya, Pak. iya. Kemarin kami tim Cahaya Umat ke sana jadi minder nih, Pak. Wah, ini bantuan luar biasa dari camat nih, sampai dipan, ada lemari. Dipan dan lemari bukan dari kami. Oh, bukan dari Bapak. Bukan. Ada donatur lain. Tapi kan jadi satu bagian sama Pak Muzani yang minta. Yang galang dana lah gitu. Sepertinya ada donatur yang memang sembunyi. Wow. Iya. Masya Allah. Iya. Oh.
Tapi tetap membuka pintunya Iya, ya Pak iya, Muzani juga. iya, iya. Kebetulan subhanallah Pak di pinggir ini ada tandon dan ada sumur juga dari Iya, cahaya ya, Pak. ya, iya. Iya ya. Apa? Pak ini 2 kamar Bapak bangun. Iya. 2 kamar. Ini kurang lebih mungkin bisa sharing Pak. Dari rumah yang pertama sampai yang saat ini kurang lebih satu rumah untuk biaya itu sampai bangun layak gitu ya. Itu berapa Pak? 30-an. 30 juta. Iya, iya. Wow, Masya Allah. Kalau dari sisi bahan bangunan, itu habis rumah itu sama standar, rata-rata seperti itu dengan ukuran yang sama standar rata-rata. Yang enggak sama itu dari ongkos tukang. Karena kampung satu, desa satu dengan ini enggak sama besaran ongkosnya. Ya, terus Oh. yang kedua juga kecepatan kerja tukang enggak sama sehingga hari kadang-kala bisa lebih seperti itu. Itu Oh. yang setelah saya pindah dari beberapa desa ternyata ada beragam setelah saya evaluasi ada Perbedaan gitu ya. ragam pola masyarakat bekerja seperti itu. Oh, Dan berarti tukang bukan dari Pak Muzani, bukan? dari kami, oh enggak, tukangnya Ada tukang tim tukang setempat. sendiri. Tidak. Oh. Kami memang sengaja tidak menyediakan tukang karena kami ingin bagaimana masyarakat yang di sekitar rumah itu mendapatkan manfaat dari pekerjaan ini. Wow. Ya. Masya Allah. Mak, ada syarat untuk bisa dibedah rumah oleh Pak Camat? Syarat utamanya pertama memang harus miskin ekstrim atau desil 1 kalau sekarang dengan standar detection desil 1. Dan sementara ini masih banyak yang desil 1? Masih banyak. Di kami yang masih sudah mengajukan masih banyak. Terus yang kedua, dia keluarga dengan menanggung generasi penerus. Ada anak yang dirawat, ada cucu mungkin yang masih dalam satu rumah seperti itu. Sehingga ke depannya itu orang tuanya misalnya meninggal setelah kita buatkan rumah misalnya setelah berapa tahun, ternyata ada cucu atau anak yang masih membutuhkan fasilitas itu. Itu yang apalagi lebih utama kalau misalnya yatim, kami utamakan. Yatim. Ada 2 yatim yang sudah kami kerjakan, rumah yatim yang sudah kami kerjakan. Alhamdulillah yang satu sudah selesai di Desa Panaan dan yang kedua sedang dikerjakan di Desa Panaan juga kebetulan. Ya. Oh ya berarti mencari keluarga yang nantinya ada keberlanjutan manfaat deh. Iya, Tidak hanya di satu generasi, bahkan sampai 3 generasi, sampai ke cucu gitu. Iya. Nah sementara ini yang rata-rata desil 1 seperti itu atau tidak Pak? Mungkin ada masalah misal, ini sebetulnya layak nih, tapi karena tidak ada anak atau cucu. Benar, itu menjadi pertimbangan berikutnya bagi kami. Sebenarnya bukan acuh terhadap kondisi masyarakat yang demikian, cuman memang sepertinya ada hal yang lebih membutuhkan, terutama yang lebih mendesak seperti itu karena memang ada generasi penerus yang harus difasilitasi juga. Oh itu berarti terjadi ya? Iya, iya. Banyak juga yang ya sebatang kara, tinggal seorang ibu, tinggal yang seorang diri seperti itu. Itu banyak yang masih menggantung belum kami layani seperti itu. Iya ya. Termasuk mungkin yang tidak punya rumah Pak. Ini kan di bedah rumah tadi ya? Iya. Di tempat yang sama dibangun. Iya, iya. Tapi mungkin ada ceritanya yang tidak punya rumah. Yang pertama tergolong tidak punya rumah itu yang gubuk itu. Oh. Sehingga kita bangunkan mulai dari nol. Yang Di tempat gubuknya Pak? enggak, Tempat lain. gubuknya tetap ada. Kebetulan di depan gubuknya masih tanahnya juga itu. Sehingga kita bangunkan di tanah kosong. Oh. Nah, Ya. masalah tanah Pak, harus punya tanah Masalah dulu. tanah ya tetap kami jadi syarat utama tanah itu karena bangunan ketika sudah jadi tidak mungkin kita sehingga tidak ada lagi kasus bangunan misalnya ketika sudah jadi harus dibongkar atau diperbutkan misalnya seperti itu. Itu tetap kita. Cara kami adalah verifikasi ke keluarga, verifikasi juga ke tetangga juga, dan syarat surat-surat tanah tidak menjadi halangan, artinya punya atau tidak itu tidak jadi halangan. Ketika memang udah verifikasi di sekitar itu udah clear ya. Dari beberapa yang kami lakukan, tetangganya pun yang tidak dapat itu ikut membenarkan, "Pak, kalau itu memang benar Pak harus dibantu." Lah itu suatu dukungan bagi kami bahwa penguat bagi kami bahwa memang orang itu tidak salah sasaran kita fasilitasi. Ya. Berarti meskipun tanpa sertifikat tanah tetap bisa dibantu? Orang yang
dalam keadaan kekurangan, rata-rata kekurangan segalanya. Termasuk kadangkala juga, kecerdasannya, kadangkala untuk ngomong dengan orang lain, untuk menyampaikan permasalahan dengan orang lain. Bahkan juga terkait juga dengan ini, bagaimana bisa berupaya tanahnya disertifikat, kayaknya tak duke juga, ndak nyampe juga gitu. Iya. Ya, ya, ya. Apa ada layanan Pak mungkin tentang hal itu? Kan juga penting juga untuk ke depannya. Sangat mungkin dan di beberapa desa ada memang seperti itu, tapi itu tidak semua. Ada program BTSL yang dilakukan oleh pemerintah yang disebar ke beberapa desa untuk persertifikatan, tanah itu, ada tapi tertentu. Kadangkala, masyarakat tidak ambil bagian, kadangkala seperti itu, mungkin tidak dengar informasi, mungkin seperti itu. Wow, Ya, Masya Allah. Pak, ini sudah 11 rumah kurang lebih yang sudah ya, dibangun atau bedah alhamdulillah ya. rumah. Semoga bisa terus sampai 100, 200 rumah nih, Pak. Nah, selama 200, 12 atau 11 rumah ini ada hambatan nggak, Pak? Atau kalau ada apa gitu? Hambatan utama bagaimana penyediaan dana. Itu. Jadi memang kita sambil jalan sambil mencari dan alhamdulillah, dari Juli sampai sekarang ini termasuk tidak pernah berhenti Mas Yan. Ya Masya cuman Allah. kita kadang-kala pernah suatu saat kami ini, untuk bayar tukang saja pada minggu terakhir itu kita ndak cukup, tapi masih tetap bisa diatasi ya, Masya carikan Allah. solusi bisa, ya. Karena Allah, terus memudahkan itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk kesejahteraan sekarang, Pak. Tadi kan Bapak bilang bangun rumah saja belum cukup gitu ya. Tetap butuh hal primer juga, pemasukan atau pendapatan bulanan atau harian gitu. Iya. Sama ini apa ada pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi yang sudah menjadi program Pak Camat? Eee Mungkin kalau namanya program belum ya, karena belum secara terstruktur kita lakukan. Tapi kalau sporadis misalnya, insidentil kita lakukan, misalnya ada seorang ibu janda misalnya seperti itu, maka kita lebih mengutamakan kita berikan fasilitasi sembako seperti itu. Ya, Oh, kebetulan juga ada donatur yang, kami yang mensupport tempat tidur karena ya kasur dalam hal ini, kasur ya. hmm, Kita, berikan kasur yang layak untuk tempat tidurnya seperti itu. hmm, Terus juga hal ini menjadi diskusi kami dengan donatur kami, bagaimana kita bisa mengentaskan masalah untuk kebutuhan pokoknya, kebutuhan makan minumnya seperti ini. Dan ini perlu, masih dalam pemikiran bagaimana mencari solusi. Sehingga kami, komunikasi bukan hanya dengan, donatur yang sudah, terhimpun dari kami, tapi juga kami terus mencari bagaimana mungkin ada kesempatan lain, bahkan mungkin dengan Cahaya Umat. Ketika memang itu bisa dikolaborasi, kita bisa bergerak bareng seperti itu. ya semoga bisa Pak. Kalau Semoga. ini Pak, di daerah Pelengahan, selain banyak alim ulama, ada banyak santri juga dan pondok pesantren, paling banyak nih pekerjaan apa yang di masyarakat Pelengahan yang paling banyak dikerjakan, Pak? Entah petaninya atau apa nih, pengusaha atau apa? Secara apa ya, melihat dan ya termasuk ya tetap masih di pertanian, yang utama pertanian Mmm, di Palangan itu. Cuman memang pertanian Palangan itu tidak sesubur daerah-daerah selatan, daerah-daerah kota, daerah-daerah Padmawu seperti itu. Begini, kalau kita melihat, Kompah atau Talas Bentul itu kan sudah lama ada sejak dulu kan, sejak iya, turun-temurun iya, ya. Tapi yang ada itu diperlakukan dengan cara direbus, dengan cara digoreng, dibuat kerupuk misalnya seperti itu. Hanya itu saja. Jadi mulai dulu saya pernah kenal ya sampai sekarang ya cuman seperti itu. Tapi sebenarnya dengan kemajuan teknologi, dengan inovasi-inovasi di berbagai daerah, kita mungkin bisa mengadop, inovasi daerah dalam pengolahan produk, makanan, olahan misalnya seperti itu bisa ditiru. Misalnya dengan cara yang dilakukan masyarakat tradisional bisa dilakukan tetap. mmm, Mungkin iya, juga kita yang lebih, dengan pola yang lebih modern misalnya dipasarkan dengan pola modern, dibuat dalam bentuk, makanan ringan misalnya dalam bentuk stik, misalnya juga dalam bentuk blok misalnya, oh, dengan rasa-rasa yang diminati oleh anak muda sekarang, dengan packaging yang bagus sehingga itu menjadi industri yang muncul dari desa yang bisa dikembangkan. Dan
Banyak hal-hal yang bisa dilakukan di Palangan yang bisa potensi yang mungkin yang terpendam, yang hidden seperti sekarang tidak terkelola dengan baik itu bisa ditingkatkan. Hmm. Iya ya, menarik Pak. Yang Kompo itu contohnya saja bisa dikembangkan jadi lebih modern dengan Iya, rasa-rasa iya, iya, yang banyak gitu ya. iya, iya. Dan bagaimana dengan keadaan di sana? Bisa mendukung nggak saat ini Pak? Pola pertanian masyarakat di sana itu paling tidak musim itu sekitar 3 bulan dalam 1 tahun. Setelah itu tidak ada karena Oh, bukan menjadi pertanian utama. Karena memang masih masyarakat kita itu pertaniannya tembakau dan padi kan seperti itu. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik juga, namun bagaimana potensi-potensi lokal itu bisa dikembangkan lebih luas lagi sehingga bisa berbagi lahan misalnya terkait itu. hmm. Terus untuk bekerja itu kan tidak hanya bekerja dalam 3 bulan saat musim saja, tapi bagaimana bisa bekerja dalam 1 tahun, Setahun penuh. Ya, setahun ya. penuh seperti itu. Hmm. Saran yang kami sampaikan kepada masyarakat, bagaimana itu bisa disiapkan dalam bentuk setengah jadi, dalam bentuk kering yang sudah kita bentuk dalam berbagai bentuk stick dan blok dan juga lempeng seperti itu dalam bentuk kering sehingga di luar musim bisa mengambil bahan mentah itu untuk dilakukan pengolahan sampai bisa dipasarkan. Jadi mungkin bisa lebih dari 3 bulan pastinya Pak ya? Bisa setahun penuh bisa, kalau Setahun bisa. penuh. Iya, iya, Wow, menarik, menarik. iya, Masya Allah Pak. Menarik sekali Pak. Termasuk koperasi mungkin Pak. iya. Bagaimana keadaan koperasi di Lengaan? Luar biasa, di Palengahan itu koperasi pesantren, sudah, artinya dikendalikan, direm untuk berhenti sudah tidak bisa, ini udah jalan terus Masya Allah. sudah Iya, jalan iya. terus. Manfaat banyak masyarakat yang sudah, mendapatkan manfaat, berkolaborasi dengan koperasi, baik itu di perdagangannya maupun juga di jasanya yang dilakukan, termasuk juga lapangan kerja yang sudah dihadirkan di situ, ya ternyata luar biasa. Bahkan bahkan pesantren-pesantren besar di Palengahan, pesantren-pesantren besar itu rata-rata kan punya, koperasi. Hmm. Pernah kami sampaikan kepada tokoh di Palengahan, tokoh pesantren, andaikan Palengahan dengan koperasi-koperasi besarnya itu bersatu dan membentuk induk koperasi, Hmm. menjadi pusat grosir. Jadi induk koperasi itu membangun pusat grosir Hmm. yang ada sehingga koperasi-koperasi yang ada itu kulakannya ke pusat grosir yang dimiliki sama-sama juga oleh pesantren sehingga tidak keluar, tidak lagi kulakan ke. Masya Allah. Jadi barang-barang bisa langsung dari pabrik atau juga dari distributor utama, misalnya seperti itu induk koperasi yang mengendalikan. Hmm. Sehingga pasaran yang potensial oleh koperasi-koperasi dan juga toko sekitar Palengahan dan sekitarnya termasuk bahkan Kerampenan juga, daerah Sampang, Hmm. itu juga akan ke sana juga. Iya, iya, Dan iya, itu iya. menjadi potensi besar yang bisa dilakukan Iya, iya. dengan merawat koperasi yang ada saja. Nah, itu udah luar biasa, apalagi sampai dirambah atau diikuti juga oleh yang lain misalnya. Jadi Iya, iya. di situ ada pembukaan lapangan kerja yang begitu besar. Jasa juga akan besar di situ, kesibukan orang juga, bahkan pendukung juga di keramaian itu akan juga banyak seperti Iya, itu. iya. Iya. Jadi mata rantainya ditambah ya? Iya, andaikan itu misalnya ada induk koperasi yang menjadi pusat grosir yang koperasi-koperasi yang ada yang selama ini belinya keluar, itu belinya di induk koperasi. Itu mungkin Yang bisa. punyanya sendiri juga ya? Yang Iya, punya iya, iya. sendiri. Sehingga hal itu mungkin bisa dilakukan sehingga tidak lagi pesantren satu dan yang lainnya itu berjalan sendiri-sendiri, tapi itu menjadi Wow, satu dalam hal bisnis, tapi dalam ukhuwah pesantren itu luar biasa, Masya Allah, kekeluargaannya Masya juga Allah. luar biasa, iya. Itu konsep pengusaha besar memang, Pak. Kita lihat pemain-pemain besar itu, retail pemain besar, Iya, retail itu bisa jadi distributor dalam waktu bersamaan gitu. iya, iya, Dengan mereka bersatu gitu. Dan itu mungkin yang dibilang ini Pak, konsepnya apa? Keluar kantong kanan, masuk kantong kiri itu. iya, benar ya, Jadi iya, tetap masuk sendiri iya. ke Jadi bagiannya sendiri. uang itu berputar di lingkup Di sendiri, dalam di sendiri. dalam sendiri. Dan
ketika kami melihat ribuan santri yang ada itu sekaligus bukan hanya pencari ilmu semata, bukan hanya ilmu, tapi juga membawa uang mereka ke Pelengahan. Ah, Belanjakan di Pelengahan, artinya kebutuhan santri di tiap orang per orang itu kan mestinya belanja dari barang yang disediakan oleh koperasi-koperasi yang ada. iya iya. Itu udah berapa ribu, berapa miliar uang yang dalam setiap bulannya yang dibawa oleh santri. Karena santrinya ribuan. Puluhan ribu, Iya, puluhan ribu. ribu. Iya iya, Masya Iya, Allah. iya. Wow, luar biasa Pak konsepnya. Masya Allah, tidak terasa sudah hampir 1 jam Pak. Menarik Pak, insya Allah sangat menginspirasi dan Iya. semoga program-program yang sudah berjalan dan akan berjalan, Allah permudah semuanya. Amin amin amin. Allah beri kemudahan Pak Muzani sebagai camat dan juga tim nanti yang membantu langsung masyarakat. Semoga. Dan semoga hubungan juga kepala desa bisa berkolaborasi dengan baik, Amin sehingga amin. masyarakat selalu mendapat manfaat yang luar biasa gitu Pak. Mungkin ada pesan-pesan Pak, bagaimana jadi camat yang melayani dengan hati ini penting Pak, karena tidak semua camat, bahkan ini bukan tupoksi seorang camat, bedah rumah itu Iya, bukan tupoksi iya, seorang camat. iya. Bagaimana bekerja dengan hati dan bisa menyelesaikan masalah yang pada waktu itu ada di tengah masyarakat gitu. Bagi kami, hal-hal yang selama kami bisa berbuat untuk kebaikan dan itu tidak melanggar terhadap aturan kenegaraan pemerintah, maka tetap akan kami lakukan. Mmm, Karena prinsip kami yang kita sadur dalam Al-Quran bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. mmm. Jadi itu yang kami uh, pegang sehingga kami bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memberikan manfaat. Jadi meskipun bukan tupoksi, selama itu bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk masyarakat, Tentunya dikasih ya? juga ada komunikasi, ada konsultasi yang harus Mmm, dilakukan. Jadi tidak berjalan sendiri sehingga kita dari sisi tatanan, dari sisi aturan tetap kita tidak bukan nabrak, bukan seperti melanggar, itu, tapi kita juga berkonsultasi terhadap regulasi yang disyaratkan. Ketika memang itu tidak boleh, maka juga tidak kami lakukan. wow, Masya Allah, sangat menginspirasi Pak. Semoga menjadi pintu kebaikan juga untuk banyak camat dan pimpinan-pimpinan yang lain. Semoga. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Muzani. Terima kasih, semoga Allah permudah segala urusannya. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.